Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat, sahabat-sahabat langsam pagi dimanapun berada, teman-teman dari Muslim Baker Indonesia dimanapun berada, di semua chapter yang ada yang menyaksikan kegiatan ini. Ya, langsam pagi ini kan istilahnya manasin motor di pagi hari ini supaya langsam perjalanan kita. Ini bahasa biker sebenarnya ini ya. Kita tune up sedikit lah pagi-pagi ini untuk bermuhasabah dengan cara menuntut ilmu supaya kita lebih optimis bahwa takdir yang telah Allah takdirkan ini tidak ada keburukannya sama sekali. Karena ayatnya sudah baku ketika manusia di luar batas kemampuannya. Artinya pasti mampu. Cuma yang jadi permasalahan, yakin gak kita dengan ayat itu? Karena ada batasan bahwa berburuk sangka dengan takdir Allah itu akan membuat kamu merasakan keburukan sepanjang waktu. Tapi kebalikannya, kamu berhusnuzon kepada Allah, memang ini yang diinginkan. Berprasangka baik sama Allah itu merupakan cara mendatangkan kebaikan. Ya kayak orang bersyukur. La in syakartu la azidannakum. Kalau kau bersyukur, ku tambah, kata Allah. Cuma banyak orang yang nggak bersyukur, ya sehingga merasakan berat. Masya Allah. Allah Jalla wa'ala, Allah Tabaraka wa ta'ala ini menginginkan manusia istiqomah di atas kemuliaan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bakal ngobrol nih pagi-pagi gini, kita mau ngomong tentang kekasih-kekasih Allah. Karena lagi tren nih, banyak orang dikit-dikit bilang ana nih kekasih Allah nih, ana nih Habibullah, ana nih waliullah gitu. Atau kita mengkultuskan orang mengatakan dia Habibullah atau kekasih Allah, atau dia mungkin memang waliullah. Wallahu a'lam. Ya kita nggak pernah tahu. Mudah-mudahan sih benar. Mudah-mudahan sih benar. Artinya kita berharap Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Jalla wa Ala memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sampai kita ini mengerti bahwa apa yang kita lakukan ini mendatangkan kemaslahatan kalau memang betul Allah inginkan seperti itu gitu loh. Artinya gini, kemudahan yang dirasa itu kan karena kebaikan yang dia lakukan. Kebaikan yang dia lakukan sampai dia betul-betul mengetahui bahwa apapun yang dia lakukan ini memang di atas pantauan Allah. Kita sempat bahas pintas kemarin ya, surat Yunus ayat 62-63 itu. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim. Ketahuilah, kata Allah, bahwa wali-wali Allah itu, kekasih-kekasih Allah itu, la khaufun alaihim, mereka tuh nggak pernah punya rasa khawatir. La khaufun alaihim,
walahum yahzanun, mereka juga nggak pernah sedih. Artinya dunia ini nggak membuat mereka takut. Ya, ancaman, hujatan, cacian, makian itu malah jadi parafin penyemangat hidupnya. Kekhawatiran nggak timbul, nggak sama sekali. Ya manusiawi ya, kalau sesekali rasa takut, ya takut anak sakit, takut keluarga begini, itu manusiawi. Tapi nggak berlarut-larut, karena di agama ini kan niyaha diharamkan, niyaha nggak diperbolehkan, niyaha betul-betul nggak diperbolehkan. Artinya jangan sampai sedih berlarut-larut kita. Kita nggak pengen kesedihan itu berlarut-larut. Artinya betul-betul memang ya sewajarnya manusia. Nabi menangis ketika Ibrahim meninggal anaknya. Ketika sahabatnya meninggal, Nabi menangis bukan tidak. Tapi ya sebatas tangisan cinta, tangisan sayang, bukan karena takut ditinggalkan, bukan. Kalaupun besok nggak makan, nggak takut. Kalau memang Allah ciptakan dia pasti makan. Nah, melihat dan mengetahui harga harga oksigen setabung itu mahal, itu nggak membuat dia takut. Waduh, kebayang kalau kita nggak punya duit, besok kita nggak napas. Enggak, itu kan antar manusia yang mahal nilai karena manusia. Tapi kalau sama Allah kita nggak usah khawatir. Allah yang mencipta, Allah yang mencukupi, Allah berikan kehidupan, Allah berikan oksigen cuma-cuma gratis. Cuma tinggal kitanya bagaimana mensyukuri nikmat tersebut. Kitanya yang harus belajar bersyukur. Makanya mereka berhusnuzon, la khaufun alaihim walahum yahzanun, mereka nggak sedih walaupun mereka memang merasakan kesulitan, karena dia yakin sekali tadi ayat yang mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mereka betul-betul nggak ada kesedihan, karena dia tahu ini ujian lambang cinta. Perguliran waktu, pergantian masa ini memberikan pelajaran buat dia bahwa segala sesuatu itu fana, nggak ada yang kekal, nggak ada yang kekal sama sekali. Maka dikatakan walahum yahzanu, nggak sedih, nggak berlarut-larut, nggak sampai melo, ya sampai lemes. Hidup juga nggak ada semangatnya, sensitif, baper, nggak mau bergaul. Ya sayang bener ya, sayang lah, sayang waktu yang singkat cuma dipakai buat begituan. Ya, ada riwayat dari Abi Hurairah ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis, dikatakan innallaha qala man adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Man adali waliyan faqad adzantu bil muharabah. Dalam riwayat lain bil harbi. Al muharabah ini perang. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yubtisu biha, wa rijlahu allati yamsi biha, wa la in sa'alani la utiyannahu, wa la in ista'adzani la uidhannahu. Nabi pernah mengatakan begini, sesungguhnya Allah ini pernah berfirman. Jadi hadis qudsi nih jamaah, hadis qudsi ya. Kata Allah, man adali waliyan faqad adzantu bil muharabah. Siapapun makhluk, barang siapa menyakiti kekasihku, berarti dia telah menyatakan perang kepadaku, gitu kata Allah. Jadi kalau memang betul ada kekasih Allah ya, ini disakitin, dizolimin, dihujat, dicibir oleh buzzer-buzzer yang nggak jelas, ya Allah akan pertontonkan keburukan mereka karena lawan Allah. Wa makaru wallahu khairul makirin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu ma yakhda'una illa anfusahum
mereka bikin tipu daya sama Allah, sama orang beriman. Mereka tipu diri mereka sendiri. Yang mereka lawan Allah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaih. Kata Rasul, tidak ada sesuatu yang dilakukan hambaku untuk mendekatkan diri kepadaku lebih yang aku sukai daripada dia mengerjakan yang wajib. Allah nggak nuntut lebih sama kita. Belum, bahasa Allah tegas kok. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabba ilayya mimma aftaratu alaih. Udah jangan sampai yang sunnah ini berlebihan ya. Yang mubah berlebihan. Ya kalau sanggup masih silakan, tapi jangan dipaksakan karena agama bukan paksaan. La ikraha fid din. Mimma aftaratu alaih. Karena yang paling aku suka ini ya yang diwajibkan, yang kau kerjakan. Kamu baguskan di 5 waktu kamu. Kamu baguskan di silaturahmi kamu. Kamu baguskan deh berbakti kamu sama orang tua kamu. Kamu baguskan di memberikan nafkah lahir batin yang merupakan sebuah kewajiban. Itu Allah suka banget. Allah suka sekali. Mimma aftaratu alaih. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tapi tidaklah seorang hamba gemar menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Ya, an-nafilah ini kayak qobliyah ba'diyah gitu ya. Qobliyah ba'diyah nafilah. Hatta uhibbahu, sampai aku jatuh cinta. Hatta uhibbahu, sampai aku jatuh cinta. Hatta uhibbahu. Jadi betul-betul memang dia suka. Hatta uhibbahu. Allah mengatakan, fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah jatuh cinta dengan sunnah yang dia lakukan, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku akan menjadi telinga yang dengannya dia mendengar, wa basarahu alladhi yubsiru bih, akan kujaga mata yang dengannya dia melihat, wa yadahu allati yabtishu biha, kan kujaga tangan yang dengannya dia menyentuh, wa rijlahu allati yamsi biha, kaki yang dengannya dia melangkah. Oh, Masya Allah. Subhanallah. Masya Allah, ini kabar gembira. Kabar gembira buat orang yang betul-betul gemar menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Tapi atas dasar apa? Atas kecintaan dia melaksanakan yang wajib karena Allah. Kemudian dia hiasi yang wajib dengan yang sunnah. Ini Allah katakan, hatta uhibbahu, sampai aku jatuh cinta. Karena kalau Allah sudah bicara cinta, Allah sudah cinta, aduh, yang nggak mungkin jadi mungkin lah. Siapa sih yang bisa menjaga maksiat dari telinga? Siapa yang bisa menjaga maksiat dari mata? Siapa yang bisa menjaga maksiat dari yang namanya tangan? Ini tangan pasti menyentuh yang enggak. Kaki juga sama. Siapa? Nggak ada yang bisa. Allah yang bisa menjaga semuanya. Sekarang kalau mata terjaga, telinga terjaga, tangan kaki terjaga, hati kan terjaga. Yang keluar juga terjaga. Ya, karena kan hati ini kan tergantung apa mata, telinga, tangan, kaki kita. Masya Allah, Allah jaga semuanya. Kemudian ini bukti bahwa wali-waliullah itu orang-orang yang Allah jaga kesemuanya. Nah, oleh karena itu dijelaskanlah, disampaikan bahwa kekasih-kekasih Allah ini mereka yang betul-betul mengerti kemuliaan yang mereka lakukan untuk Allah adalah sesuatu yang memang nikmat yang Allah berikan kepada dia. Ya, dia bisa memuji Allah, dia bisa memaksimalkan kebaikan, nggak ada kerugian dalam kehidupan dia. Waliullah itu kebagi dua. Yang pertama, mereka yang mendekat kepada Allah dengan hanya melakukan sesuatu yang diwajibkan kepada mereka. Jadi wali-waliullah ini betul-betul memang melakukan kewajiban yang Allah wajibkan, sehingga
dia orang yang gemar menjauhkan yang dilarang oleh Allah. Melaksanakan perintah yang diwajibkan, menjauhkan yang dilarang. Itu yang pertama. Nah, ini merupakan orang-orang yang Allah katakan wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu. Ya, paling aku sukai kalau dia melaksanakan yang wajib. Jangan banyak ngomong yang sunnah kalau belum maksimal dengan yang wajib lagi, itu mungkin bahasa kita ya. Kemudian yang kedua, yakni mereka yang melakukan sunnah selain melaksanakan kewajiban yang ditetapkan. Jadi sebenarnya dua-duanya diperbolehkan. Kewajiban yang dilakukan, ya, kewajiban yang dilakukan, dan sunnah-sunnah yang menghiasi kewajiban-kewajiban tersebut sampai betul-betul merasakan kemuliaan. Mimma aftaratu alaih. Mimma aftaratu alaih itu artinya yang memang Allah sukai dia melaksanakan yang wajib, tapi di sisi lain dia menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Sampai Allah bilang, "Ku hatta uhibbahu," sampai aku cinta sama dia. Tapi prosesnya betul, wajib dulu dimaksimalkan, baru setelah dia qanaah dengan yang wajib, dia hiasi yang wajib dengan yang sunnah, gitu loh maksudnya. Nggak memaksakan diri seakan-akan harus yang sunnah dulu, enggak ya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Nah, kalau sudah bisa memaksimalkan ketakwaan kepada Allah, Allah muliakan dia insyaallah. Kemudian ada derajat para wali. Derajat para wali ini, yang pertama, derajat orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah yang cuma melaksanakan yang wajib. Ya, ini orang-orang yang dikatakan derajat kalangan menengah dari ashabul yamin. Dia cuma melaksanakan yang wajib, yang merupakan amal yang paling utama, ya, yang memang Allah tetapkan kewajiban kepada dia. Para pelakunya dapat mendekatkan diri kepada Allah dan pada akhirnya mendapatkan keridhaan dan kasih sayang Allah. Ya, karena fitrah ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini yang dia pegang. Pokoknya sesibuk apapun dunia memanggil dia, kewajiban-kewajiban yang direkayasa oleh manusia dibuat untuk urusan manusia, maaf, azan sudah berkumandang. Maaf, orang tua membutuhkan. Maaf, kewajiban memanggil untuk dilaksanakan. Nggak terkecoh sama sekali. Iya. Orang yang nggak terbiasa lelah melihatnya, dia bilang, enggak, dunia ini memang melelahkan. Pengen dapat surga, ya harus lelah. Hufatil jannah bil makari, wa hufatin nar bis syahwat. Lawang memang surga dihiasi dengan yang nggak dia suka. Begitu pula surga, neraka dihiasi dengan yang dia suka. Dia nggak mau terkecoh, dia berlelah-lelah. Dunia ini memang melelahkan. Taab, capek ini dunia. Tapi dia tahu, ya, lelah ini cuma di dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Biar bagaimana akhirat lebih mulia ketimbang dunia. Dia maksimalkan sujud kepada Allah dan dia berikan yang terbaik, apalagi yang namanya wajib. Pokoknya dia berusaha kalau perlu jadi imam dia. Walaupun enggak sholat paling depan dia dapat. Dia enggak pernah mengakhir-akhirkan dengan sengaja sholat, tidak. Idza uqimatis shalah fala sholata ilal maktubah. Kalau dia dengar azan qomat dikumandangkan, sholat. Dan dia sujud dekat Allah. Aqrabu ma yaqulul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Dia tahu sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya ketika sujud. Oh, Masya Allah. Dia tahu sekali yang terbaik. Nah, derajatnya seperti itu. Ya. Yang kedua, orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan berlomba-lomba. Mereka ini adalah orang-orang yang giat dalam melakukan yang sunnah. Jadi fastabiqul khairat, ada kesempatan melaksanakan yang sunnah, dia nggak tinggalkan. Oh, dia maksimalkan, dia tahu sekali ini yang terbaik. Masya Allah. Ya. Wala yazalu abdi yataqarrabu ila bina wa fil hatta uhibbahu tadi. Tidaklah seorang hamba tidak henti-hentinya mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang sunnah sampai aku jatuh cinta. Oh, Masya Allah. Iya. Dia yakin sekali, dia nggak ragu.
Mayyartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un 'alim. Ya, jadi dijelaskan pula di surat Al-Maidah ayat 54. Kata Allah, mayyartadda minkum an dini, orang yang ragu, murtad dari agama Allah ini. Fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah akan mengganti, mendatangkan kaum berikutnya yuhibbuhum, yang Allah menyukai mereka. Wa yuhibbunahu, dan mereka menyukai Allah. Adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin, lembut sama orang beriman, tegas sama orang kafir. Jadi Allah nggak khawatir hatta semua orang berbuat kufur, nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Semua orang kufur, nggak masalah. Allah sudah janji. Fasawfa ya'tillah, Allah akan datangkan lagi. Jadi kalau kamu berbuat baik, kamu yang diuntungkan. Kamu kufur, kamu yang dirugikan. Buat Allah enggak. Allah bisa mendatangkan lagi kaum yang lebih baik. Sampai ada ayat mengatakan walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha. Kalau aku mau, kata Allah, akan kuberikan manusia ini hidayah. Akan kuberikan hidayah. Walakin haqqal qawlu minni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Tapi aku telah berjanji neraka bakal penuh dengan manusia, surga juga sama. Diberikanlah aturan main. Utus Nabi untuk mengajarkan kaifiatul ibadah. Oleh karena itu ada tahapan-tahapan untuk menggapai posisi kekasih Allah. Laksanakan yang wajib dulu, kemudian pelan-pelan hiasi wajib dengan yang sunnah. Karena cinta kepada Allah. Allah muliakan kita insyaallah ya. Baik jamaah, panjang nih bahasan wali-waliullah ini. Kita berharap mudah-mudahan besok kita bisa lanjut lagi bahasan tentang wali-waliullah ini secara mendetail. Ya, karena kita ada kajian nanti jam 9 dan siang nanti, silakan ditunggu kajian ini. Ya mungkin ada yang mau ditanyakan kali sepintas bahasan yang kita sampaikan barusan. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadlu, na'am. Silakan. Ada yang ditanyakan? Ustaz, tolong nasihati ana agar termotivasi dan terus berharap atas rahmat Allah. Apa? Sekali lagi? Mohon nasihatnya agar termotivasi dan terus berharap atas rahmat Allah. Memahami rububiyah Allah, sehingga kita paham bahwa Allah yang menciptakan alam dan kita bagian dari alam ini. Sehingga orang kalau paham betul tentang posisinya sebagai makhluk yang tercipta, dia akan bersandar kepada Allah yang mencipta. Dia sandarkan semuanya. Wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'ah. Dia tahu semua yang baik yang adanya di sisi Allah, ya, nggak mungkin dia dapatkan kecuali dia merengek memohon yang terbaik sama Allah dengan melakukan yang terbaik. Dia yakini Allah baik, cuma nerima yang baik. Dan dia berhusnuzan kepada Allah. Lagi fadhal? Ya Her, nggak panjang bahasan kita pada pagi hari ini karena cuacanya mendung nih ya. Jadi khawatir hujan. Kita ada di Taman Yayasan ya, Imam Malik bin Anas, yang insya Allah mudah-mudahan banyak manfaat nih ya. Waduh, baru datang nih pertanyaan banyak bener nih, Masya Allah. Akan disempurnakan dengan yang sunnah. Ustadz, bagaimana tentang Habib yang baru datang? Kenapa? Dia saudara kita, dia sahabat kita, dia orang-orang yang memang bagian dari bangsa ini. Kita saling mendoakan di antara kita. Semoga Allah selalu berikan hidayah buat kita semua insya Allah ya. Jangan dikhawatirkan. Kalaupun banyak orang-orang yang jelas remeng keagamaannya, khawatir dengan kedatangan seorang muslim ya, ini menandakan ja'al haq wa jahaqal batil. Intinya sudahlah ya, kita bersyukur bahwa saudara kita ya, Habib Rizik ya, yang semoga Allah selalu berikan kesehatan, keberkahan dan hidayah, yang selalu dijaga ilmunya insya Allah ya, bisa betul-betul menjadi bagian kebaikan buat negeri ini insya Allah ya. Kita saling mendoakanlah, semoga yang terbaik selalu Allah berikan buat kita insya Allah ya. Masya Allah. Baik, semoga manfaat. Anak akan baca nanti yang perlu dijawab karena nggak memungkinkan untuk menjawabnya juga. Ya intinya minta maaf pada kekurangan.
Kesempurnaan hanya milik Allah ya. Jaga ukhuwah di antara kita, jangan bosan saling mendoakan. Yuk berhusnuzon sebagai anak bangsa untuk jangan saling bersuuzon. Ini banyak oknum yang pengen negeri ini pecah dengan cara menimbulkan fitnah di antara kita. Jaga ukhuwah di atas kemuliaan sunnah Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu alaikum bin nawajis. Kembali ke sunnahku dan sunnah para sahabatku. Kalau jaga kita insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.